Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufidah M. Warimin, Stambuk F2218114. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu makalah Sistem Utilitas 2. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi sistem plumbing. Plumbing adalah seni dan teknologi pemipaan serta peralatan untuk menyediakan air bersih dan pembuangan air bekas atau kotoran. Sedangkan untuk pengertian sistem plumbing sendiri yaitu sistem penyediaan air bersih dan sistem pembuangan air kotor yang saling berkaitan serta merupakan paduan yang memenuhi syarat yang berupa peraturan dan perundangan, pedoman pelaksanaan, standar peralatan, dan standar instalasi. Jenis-jenis peralatan plumbing sendiri dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, antara lain yaitu peralatan untuk penyediaan air bersih atau air minum, kedua peralatan untuk penyediaan air panas, ketiga peralatan untuk pembuangan dan fan, keempat peralatan saniter. Persyaratan untuk sistem plumbing sendiri yaitu yang pertama tidak menimbulkan bahaya kesehatan, yang kedua tidak menimbulkan gangguan suara, yang ketiga tidak menimbulkan radiasi, yang keempat tidak merusak perlengkapan bangunan, dan yang kelima instalasi harus kuat dan bersih. Mutu bahannya sendiri harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, daya tahan harus lama minimal 30 tahun. Yang kedua, permukaan harus halus dan tahan air. Dan ketiga, tidak ada bagian-bagian yang tersembunyi menyimpan kotoran pada bahan-bahan yang dimaksud. Keempat, bebas dari kerusakan baik mekanis maupun yang lain. Kelima, mudah memeliharanya. Dan yang keenam, memenuhi peraturan yang berlaku dalam perencanaan plumbing. Perlu diperhatikan juga bahan atau alat pipa PVC dan pipa tembaga, yaitu untuk air panas. Ukuran yang sering digunakan mulai dari diameter 1/12 sampai dengan 2-6 atau bangunan tinggi. Sistem pemipaan sendiri ada beberapa macam, yaitu sistem sambungan langsung, yang kedua sistem tangki tekan, yang ketiga sistem tangki atap. Yang pertama kita akan bahas yaitu sistem sambung langsung. Sistem sambung langsung adalah sistem di mana pipa didistribusi ke bangunan langsung dengan pipa cabang dari sistem penyediaan air minum secara kolektif. Selanjutnya, sistem tangki tekan. Biasanya sistem ini bila air yang akan masuk ke dalam bangunan pengalirannya menggunakan pompa. Prinsip kerja sistem ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu air dari sumur atau yang telah ditampung dalam tangki bawah dipompakan ke dalam suatu bejana tangki tertutup sehingga air yang ada dalam tangki tertutup tersebut dalam keadaan terkompresi. Air dan tangki tertutup tersebut dialirkan ke dalam sistem distribusi bangunan. Pompa bekerja secara otomatis yang diatur oleh suatu detektor tekanan. Untuk lebih jelasnya ada gambar 2.2 dan untuk contoh sistem sambungan langsung ada di gambar 2.1. Kemudian kita lanjut sistem tangki atap. Sistem tangki atap apabila disambung langsung oleh berbagai hal tidak dapat diterapkan, maka dapat diterapkan sistem tangki atau dipompa ke tangki atas. Tangki atas dapat berupa tangki yang disimpan di atap atau bangunan yang tertinggi dan biasanya juga berupa menara air.
Sistem distribusi air ada dua, yaitu upfeed system dan downfeed system. Kita bisa lihat pada gambar ini contoh upfeed system, dan gambar kedua adalah contoh downfeed system. Kita lanjutkan ke jaringan air kotor dan sampah. Yang pertama itu adalah sistem pemipaannya. Yang pertama, pemipaan air kotor yang dibuang melalui alat-alat saniter dialirkan melalui pipa pembuangan air kotor ke tempat pengelolaan air kotor atau septic tank, unit untuk pengelola air kotor melalui riol kota. Bahan pipa yang digunakan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu tidak mudah bocor, tahan terhadap asam, tahan terhadap cuaca, untuk pipa yang diletakkan di luar bangunan. Dan nama-nama pemipaan yang ada dalam sistem plumbing air kotor itu diantaranya pipa cabang mendatar, pipa tegak, saluran pembuangan gedung, pipa fan, dan beberapa fungsi dari pipa tersebut adalah pipa cabang atau mendatar adalah pipa pembuangan mendatar yang menghubungkan pembuangan alat plumbing. Pipa tegak adalah pipa pembuangan air kotor yang menghubungkan pipa cabang datar dengan pipa saluran pembuangan gedung. Jenis limbah atau sampah ada dua macam, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Sedangkan menurut wujudnya ada limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Namun, untuk yang sering ditemui untuk bangunan yaitu limbah padat dan limbah cair. Contoh limbah padat yaitu plastik, pembungkus kemasan, botol atau pipa dan lain-lainnya. Sedangkan limbah cair ada limbah cair domestik, limbah cair industri, rembesan dan luapan, serta air hujan. Kemudian kita lanjut ke lift dan eskalator. Lift dan eskalator itu termasuk ke dalam transportasi bangunan. Transportasi bangunan ada dua, yaitu transportasi vertikal dan transportasi horizontal. Sedangkan untuk transportasi manual dan mekanis ada dua macam, transportasi manual dan mekanis. Yang pertama itu sistem transportasi manual disebut juga dengan sistem transportasi tanpa mesin, sehingga sistem transportasi yang dipakai berupa tangga dan rams. Sistem ini pun tidak perlu mengeluarkan banyak biaya seperti pada sistem mekanis. Sistem mekanis lebih ke alat atau mesin, dan diantaranya saat pemesanan, operasinya hari-hari, dan biayanya untuk perawatan mengeluarkan banyak biaya. Selanjutnya, lift adalah transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift terhubung antara lantai dalam bangunan bertingkat secara menerus dengan menggunakan tenaga mesin atau mekanik. Eskalator atau tangga berjalan adalah alat transportasi antar lantai, sehingga tangga manual yang menghubungkan satu lantai dengan satu lantai yang lain di atasnya maupun di bawahnya dengan menggunakan sistem tangga yang berjalan dengan bertenaga atau bergerak atas bantuan tenaga mesin. Secara horizontal dibutuhkan ruang cukup luas untuk fasilitas ini. Karenanya eskalator biasanya digunakan pada bangunan yang bersifat publik seperti mal, bandara udara, dan lain-lainnya. Kita lanjut ke sistem tata udara. Sistem tata udara atau AC, air conditioning, adalah suatu sistem AC yang digunakan untuk seluruh bangunan. Cara kerja AC sentral itu biasanya satu, air dari cooling tower termasuk refrigerator melalui kondensor. Refrigerator ini difungsikan untuk mendinginkan air panas dari AHU. Dalam refrigerator ini terjadi proses pendinginan air. Air panas dari AHU masuk chiller dalam refrigerator, diubah menjadi air dingin, yang kemudian air dingin tersebut disirkulasikan kembali ke dalam AHU, yang dimana
AHU digunakan untuk mengkondisikan atau mengubah udara panas dalam ruang menjadi dingin. Selanjutnya, udara panas dalam ruangan akan dihisap ke dalam AHU melalui lubang registrasi yang kemudian diubah menjadi udara dingin dengan penambahan O2. Lanjut, udara segar dari AHU ini akan didistribusikan kembali pada setiap ruangan dengan tekanan velocity yang cukup. Lanjut ke bagian tangga dan pemadam kebakaran. Tangga merupakan salah satu alat transportasi dalam bangunan yang menghubungkan antar lantai satu dengan lantai lainnya dengan sistem transportasi manual. Selanjutnya, tangga darurat. Kriteria dan persyaratan sebuah tangga darurat diantaranya yaitu kemiringan maksimum 40, letak antar tangga darurat dengan bangunan 30-40 meter atau kurang lebih 100 kaki. Ketiga, dilengkapi penerangan yang cukup dengan listrik cadangan menggunakan baterai selama listrik bangunan dimatikan karena keadaan darurat. Lanjut, harus terlindungi dengan material tahan api termasuk dinding atau beton dan pintu tahan api. Supaya udara segar dialirkan menggunakan exhaust fan atau smoke ventilator pada puncak atau ujung tangga sehingga pernapasan tidak terganggu. Lanjut, dilengkapi peralatan darurat. Yang ketujuh, pintu pada lantai terbawah terbuka langsung ke arah luar gedung. Kedelapan, pada tangga darurat tiap lantai harus dihubungkan dengan pintu masuk ke dalam ruangan tangga tersebut. Lanjut ke materi perancangan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau pemadam kebakaran. Alat penginderaan atau peringatan dini, detektor, kecepatan evakuasi orang pada bangunan pada saat kebakaran terjadi akan mengurangi kemungkinan banyaknya penghuni atau pengguna yang mengalami celaka atau luka. Ada beberapa jenis detektor yang dapat digunakan dalam gedung. Yang pertama, detektor ionisasi, umumnya ditempatkan di dapur atau ruangan yang berisi gas yang mudah terbakar atau mudah meledak. Yang kedua yaitu detektor asap. Detektor asap merupakan alat yang diaktifkan oleh fotoelektrik atau fotoelektronik atau sel ion sebagai sensornya, sedangkan detektor panas sendiri dari sebuah elemen yang sensitif terhadap perubahan suhu ruangan yang diaktifkan oleh sirkuit elektronik. Selanjutnya, detektor ini dihubungkan dengan alarm dan juga papan indikator untuk mengetahui sumber api. Lanjut, ada hidran atau polyhidran. Hidran ditempatkan di luar bangunan pada lokasi yang aman dari api dan penyaluran pasokan air ke dalam bangunan dilakukan melalui katup siasme. Selanjutnya, fire hydrant, yaitu hidran kota, bentuknya sama dengan hidran halaman tetapi mempunyai 2 atau 3 lubang. Lanjut, sprinkler atau penyembur air atau gas menyediakan suatu bentuk peringatan dan terbukti merupakan alat pencegahan atau pemadam api yang baik sebelum api membesar dan tak terkendali serta menimbulkan banyak kerugian pada manusia, bangunan, dan isinya. Pasokan air juga harus diperhatikan. Sejumlah cadangan air diperlukan untuk hidran dan sistem sprinkler dan umumnya disimpan dalam tempat penyimpanan air tertentu atau reservoir. Selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu tangki air yang untuk bangunan tinggi dan tekanan air pada bangunan untuk sistem pemadaman api. Kita lanjut ke sistem instalasi listrik, telepon, dan keamanan. Untuk listrik sendiri ada 3 jenis sumbernya yaitu yang pertama PLN, yang kedua generator set atau genset, dan yang ketiga baterai. Sebagian besar bangunan memanfaatkan sumber tenaga listrik dari PLN. Beberapa di antaranya juga menggunakan genset atau generator set karena genset hanya menggunakan bahan bakar minyak atau BBM, tetapi untuk pemeliharaannya sangat sulit.
Selanjutnya, baterai. Baterai sering digunakan untuk mensuplai energi listrik dalam keadaan emergensi. Beberapa pipa untuk pelindung kabel yang digunakan yaitu pipa logam, yang kedua pipa aluminium, dan yang ketiga pipa plastik karena lebih murah. Lanjut ke jaringan kabel telepon. Penggunaan jumlah telepon pada suatu bangunan pada umumnya tidak diketahui secara tepat dan oleh karenanya perlu dirancang secara terpadu dengan perancangan utilitas lainnya. Namun, walaupun kita telah menentukan jumlah telepon yang digunakan, tetapi pada saat pembangunan tetap ada penambahan untuk jumlah telepon dan jaringannya. Setelah itu, lanjut ke sistem keamanan gedung. Sistem keamanan pada gedung merupakan standarisasi yang harus diterapkan sebagai fasilitas keamanan. Salah satunya di antaranya yaitu akses kontrol. Akses kontrol memungkinkan pemilik bangunan dan properti untuk melakukan lebih dari sekedar mengontrol orang yang masuk ke daerah yang diproteksi. Selanjutnya CCTV. CCTV sering digunakan untuk sistem keamanan suatu bangunan. Jadi kesimpulannya, untuk sistem plumbing merupakan suatu sistem penyediaan atau pengeluaran air, baik air bersih maupun kotor, yang dikehendaki tanpa ada gangguan atau pencemaran terhadap daerah-daerah yang dilaluinya. Jenis peralatan plumbing meliputi peralatan untuk penyediaan air bersih, air panas, air kotor, pemadam kebakaran, gas, oksigen, udara, dan lain-lainnya. Untuk air bersih sendiri digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Sebagai batasannya, air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan air pada suatu bangunan. Sumber air bisa didapatkan dari PDAM. Sumber sendiri berupa sumur artesian atau deep well dan sebagainya. Sedangkan untuk air buangan atau air kotor adalah air bekas pakai yang dibuang. Air kotor yang didapat menjadi beberapa bagian sesuai dengan hasil penggunaan, yaitu air buangan bekas mencuci, mandi, dan lain-lainnya. Air yang jatuh ke atas permukaan tanah atau bangunan, air bekas cucian dari kotoran-kotoran dan alat-alat tertentu seperti air bekas dari rumah sakit, laboratorium, restoran, atau pabrik. Untuk sampah sendiri adalah bahan buangan padat yang sudah tidak terpakai lagi pada saat itu. Sampah juga dapat diartikan bahan buangan sisa kegiatan manusia yang keberadaannya bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai macam dampak negatif. Lift sendiri sering kita jumpai di perkantoran, hotel, dan sebagainya, sedangkan eskalator lebih banyak di pusat pertokoan besar atau mall. Untuk sistem tata udara pada bangunan bertugas untuk mengelola udara dan menghasilkan kualitas udara yang baik atau nyaman dan sehat bagi penghuninya. Keberadaan sistem tata udara sangat menunjang aktivitas dan produktivitas manusia. Untuk tangga darurat sangatlah penting untuk sebuah bangunan karena sebagai sistem tanggap darurat atau jalur evakuasi. Untuk pemadaman kebakaran merupakan salah satu sistem yang dipasang dan diaplikasikan untuk bangunan. Dengan adanya sistem ini, bangunan dapat terlindungi serta nyawa penghuni bangunan tersebut dapat diselamatkan. Selanjutnya, untuk dasar instalasi listrik dihantarkan oleh kabel yang berfungsi sebagai konduktor. Kabel yang digunakan berbagai jenis dengan ukuran yang biasanya disesuaikan dengan pengguna tingkat tegangan yang perlu dihantar. Untuk penggunaan jumlah telepon pada suatu bangunan pada umumnya tidak diketahui secara tepat. Tetapi walaupun sudah dibuat pengaturannya, akan ada penambahan untuk penggunaan telepon dan jaringannya. Yang terakhir, sistem keamanan pada gedung merupakan standarisasi yang harus
diterapkan sebagai fasilitas keamanan dan kenyamanan pemakai gedung. Oke, itulah sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.